Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ikhwati fillah a'adakumullahu jami'an. Bidayatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ya ikhwan wa akhwat, a'adakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm al-an wasalna ila al-juz ar-rabi ala wa huwa al-infaq. Baik anak-anak yang baik, yang soleh dan solehat, kelas 8 ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat ya, yaitu tentang infak. Ta'riful infak, pengertian tentang infak. Secara bahasa infak itu adalah as-sorfu, yaitu membelanjakan ya. Tulis, infak secara bahasa adalah membelanjakan harta kita. Adapun secara istilah, tadi bahasa ya, secara istilah ikhrajul mal at-thayyib ya, mengeluarkan harta kita yang baik atau membelanjakan harta kita yang baik ini maksudnya yang halal bukan yang haram, dalam taat wal mubahat, dalam ketaatan dan perkara yang mubah. Itu dia pengertian dari infak ya. Ini misalkan antum punya duit, antum belikan makanan untuk diri antum. Nah, itu termasuk infak ya. Infak ala nafsi ya, menginfakkan kepada diri sendiri. Itu juga wajib ya. Kenapa? Karena tubuh yang kita miliki, badan yang kita miliki ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kata Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini berdasarkan ayat ini kita mengetahui bahwasannya badan kita, tubuh kita ini bukan milik kita tapi milik Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan merawat tubuh kita ini ya. Taib. Itu dia pengertian daripada infak. Ini bisa dalam ketaatan. Maksudnya dalam ketaatan itu ini duit yang kita gunakan tuh kita gunakan untuk makan. Lalu apalagi kita gunakan untuk membeli pakaian untuk menutup aurat kita atau untuk beli pakaian untuk ibadah dan lain sebagainya. Wal mubahat. Mubahat ini hal-hal yang dimubahkan ya, misalkan beli HP, beli apa dan lain sebagainya. Perkara yang tidak ada hukum wajib dan haramnya ya, yang boleh ya. Taib, dalil tentang infak. Ini dia surah Ali Imran ayat 96. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita baca ini aja ya, hadisnya kita lewati. Artinya kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan atau mengeluarkan hartamu yang kamu cintai. Ini dia Ali Imran ya, dalil tentang infak. Taib, hukmul infak. Yakhtaliful infaku bi ikhtilafi mawaridihi faqad yakunu wajiban kama fil infak ala wujubin nafaqah. Hukum infak ini tergantung keadaan, tergantung jenis infaknya. Yang pertama ada infak al-wajib. Infak wajib itu apa? Nomor 1, al-infaku ala nafsihi. Menginfakkan harta kita untuk diri kita sendiri. Ini wajib ya. Sebagaimana Ustadz katakan tadi, tubuh dan badan kita ini miliknya siapa? Milik Allah. Maka wajib bagi kita untuk menjaga tubuh kita ya. Kita rawat, kita berikan gizi yang cukup, kita berikan waktu istirahat yang cukup. Kalau kita tidak menjaga diri kita, misalkan kerja dari pagi sampai malam begadang, ini termasuk zolim kepada diri sendiri ya, dan itu tidak boleh ya. Tubuh kita ini punya hak-haknya ya, yang harus kita beri ya. Hak untuk makan, hak untuk istirahat ya, maka wajib kita penuhi. Ini termasuk bagian dari menginfakkan harta untuk diri kita sendiri ya. Dan ini wajib hukumnya, bahkan ketika diri antum misalkan kepada suatu harta sangat butuh, misalkan antum
punya duit pas-pasan cuma cukup untuk antum makan ya. Nah, ini maka wajib bagi antum itu untuk menginfakkan kepada diri antum ya. Nah, kaidahnya itu diri kita dulu baru perhatikan dulu diri kita lalu perhatikan orang lain ya. Nah, itu kaidahnya dalam berinfak. Nah, jangan sampai kita kita dermawan, kita baik sama orang, semuanya kita kasihkan, tapi lupa sama diri kita ya, sampai badannya kurus, kering, penuh cacing, tak berdaging dan lain sebagainya. Ini tidak boleh ya, ini termasuk zalim kepada diri sendiri ya. Perhatikan dulu diri kita, lalu perhatikan orang lain. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, al-infaqu ala zauja wal aqarib al-mamluk. Nah, menginfakkan harta kepada istri dan anak-anak. Nah, ini kewajiban bagi orang tua ya, kepada bapak. Nah, ini wajib baginya untuk menginfakkan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Nah, dan ya, sebagaimana kita tahu hukum wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa ya. Nah, jangan kira orang tua antum itu kerja siang malam untuk kasih makan antum. Nah, itu mereka itu insya Allah ya, setiap keringat yang mereka teteskan, setiap jam yang mereka lalui ya untuk bekerja demi menghidupi kalian semua, itu akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-infaqul inqadhin nafs. Infak untuk menyelamatkan jiwa yang dalam keadaan bahaya. Ini hukumnya wajib ya. Misalkan antum ada tetangga yang sekarat ya, tidak punya duit, maka wajib bagi antum untuk membantunya ya. Itu dia infak untuk menyelamatkan orang lain. Akan tetapi ini infak untuk menyelamatkan orang itu tergantung kemampuan kita ya. Kalau misalkan tetangga kita itu biayanya banyak, butuh banyak banyak duit untuk berobatnya, maka semampunya aja ngasih ya. Bagian ya, al-infaqu ala mustahab. Infak yang hukumnya sunnah, mustahab. Yang pertama, infak fima yasluhul badan wa yadin. Menginfakkan sesuatu untuk sesuatu yang baik bagi badan dan memperindah kita. Maksudnya infak memberikan kepada tubuh kita itu sesuatu yang baik dan untuk memperindah ya. Maksudnya pakaian-pakaian ya. Ini hukumnya sunnah ya. Kalau tadi itu pakaian yang pakaian yang cukup untuk menutup aurat itu hukumnya wajib ya. Tapi kalau pakaian untuk memperindah diri kita supaya tambah kelihatan cool atau keren ya, itu hukumnya sunnah ya. Kemudian nomor 2, al-infaqu ala malla tajibu nafaqu minal arham. Menginfakkan harta kita kepada orang yang tidak wajib bagi kita untuk untuk menafkahkannya. Contohnya kayak nafaqu minal arham ya. Ini keluarga-keluarga jauh ya. Sebenarnya kita enggak keluarga yang jauh banget nasabnya. Kalau masih keponakan, masih saudara, itu masih wajib ya. Kalau misalkan dia miskin dan tidak ada lagi yang menginfakkan memberikan dia nafkah. Tapi kalau keluarga jauh yang sepupu berapa kali gitu, nah itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Lalu yang ketiga, al-infaqu fi qada'i hawaij al-mu'minina. Infak untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, contohnya misalkan ada teman kita ini butuh HP. Nah, ini ketika kita membelikan dia HP, ini kita akan mendapatkan pahala infak sunnah ya. Yang al-infaq wal muharram ya, infak yang diharamkan. Yaitu infak dalam dalam kemaksiatan dan dalam keharaman ya, sesuatu yang diharamkan dan maksiat ya, yang Allah larang. Nah, itu merupakan infak yang diharamkan. Apa contohnya? Ada yang tahu?
Misalkan kita membelikan apa namanya minuman keras ya. Kalau apa namanya infak memberikan makan dan minum itu memang wajib ya. Tapi ketika minumannya minuman keras, maka itu diharamkan, tidak boleh. Taib, syurutul infak. Ya, syarat untuk berinfak apa aja? Yang pertama, ikhlas. Harus harus apa? Harus ikhlas ya. Tidak boleh ada ria. Kemudian ada mulmanni wal ada, tidak diungkit-ungkit ya. Ini setelah berinfak, ya, ini orangnya ini sudah dikasihkan ini masih aja begini, ini tidak boleh ya. Kemudian al infak min malit thayyib ya, infak dari harta yang baik ya, yang halal dan baik ya. Thayyib. Nomor 5 alfazu zatis silah. Ini hubungan antara nafkah, it'am dan sodako. Ini nafkah adalah ma yufradu lizauji ala zaujiyya min ma'a. Ini nafkah artinya sesuatu yang diwajibkan kepada suami untuk istrinya ya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan hadona, yaitu merawat anak-anaknya. Ini wajib untuk seorang suami. Kemudian al-it'am huwa i'ta'ut ta'am. It'am itu artinya memberikan makanan kepada siapa ini? Liman yatanawalu, kepada orang yang membutuhkannya ya. Huwa akhassu mutlaqan min infaq. It'am lebih umum. Dan sodako, asodako hiya taqdimul hukuk milki an syai'in min madda alati tu'tilil muhtajin biduni muqabil. Kalau sodako, ini apa namanya? Biduni muqabil ya, pemberian yang tidak mengharap sama sekali kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab wakaf ya. Ini insya Allah untuk bab wakaf ini tidak masuk ujian ya, tapi kita akan bahas secara cepat ya. Ta'rif wakaf adalah yakni al-habs wa tasbilu wal mana, yaitu menahan sesuatu. Itu artinya wakaf ya, seperti dalam Al-Qur'an. Misalkan kita sampai di wakaf berarti kita harus berhenti ya. Adapun secara istilah adalah habsu ardin mutamallikat aqariya ala milkil waqib au ala milkillahi ta'ala wa tasaddaqu bil manfaah. Artinya ini pengertiannya agak susah dipahami ini ya. Coba Ustadz terjemahkan, yaitu menahan ya tanah atau barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Barangnya maksudnya barang dari orang yang mewakafkan untuk apa namanya? Ala milkillah, untuk apa namanya? Untuk sedekah dan manfaat ya. Ini agak susah ini pengertiannya. Coba Ustadz cari dulu ya pengertian yang enak. Ini dia apa namanya? Arti daripada wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya. Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah. Itu dia pengertian daripada wakaf ya. Intinya wakaf itu misalkan tanah ya, tanahnya ini ditahan ya, hanya ditahan dan diwakafkan, artinya ditahan hanya untuk manfaat dan sedekah ya. Seperti contohnya mewakafkan tanah untuk pondok. Ini sering ya, alhamdulillah pondok kita ini banyak barusan ini dapat wakaf tanah ya, di mana itu dekat bandara Sungai Siring ya. Itu wakaf ya, ditahan hanya untuk sedekah dan manfaat ya. Itu dia pengertian daripada wakaf. Hukmul waqfu wa daliluhu ya. Hukum wakaf ya, hukumnya adalah mustahab ya, atau sunnah. Ini dia dalilnya. Ini asabtu malan bi khairin. Dalilnya ini dia. Idamata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin ya. Jika anak Adam meninggal itu akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Ya, sedekah jariyah. Salah satu sedekah jariyah adalah harta yang diwakafkan. Selama harta yang diwakafkan ini dipakai orang untuk beribadah, ya, dipakai untuk kebaikan, maka insya Allah akan pahalanya selalu mengalir ya, masya Allah.
Apalagi kalau diwakafkan untuk masjid ya. Masya Allah, setiap langkah orang menuju ke masjid itu dihitung ya. Nah, dihitung pahala bagi orang yang ke masjid dan juga dihitung pahala untuk orang yang mewakafkan tanah karena dia apa? Sebab dia mewakafkan tanah ini orang itu mau ke orang itu pergi ke masjid dan juga ketika orang itu sholat, ibadah di masjid, baca Quran dan lain sebagainya dihitung ibadah ya. Masya Allah. Nah, arkanul wakaf ya, rukun-rukun dalam wakaf itu ada alif ba ta sa, ada 4. Yang pertama al-wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan ya. Kalau tidak ada orang yang mau mewakafkan, tidak akan ada wakaf ya. Nah, itu. Lalu yang kedua al-mauquf. Kemudian harta yang diwakafkan ya, yaitu harta yang bisa dimanfaatkan ya, tentunya ya. Dan harta yang akan yang tetap ya, yang kalau digunakan itu tidak bisa habis. Contohnya tanah ya. Nah, kalau wakafkan ya sesuatu yang habis, misalkan makanan, saya mewakafkan makanan ini tidak bisa ya, karena makanan itu ketika dimakan ya udah habis. Nah, kalau tanah, apalagi ya barang-barang yang bisa dimanfaatkan, rumah dan lain sebagainya, itu bisa diwakafkan. Lalu yang keempat, mauquf alaihi wa huwa yuhsuluka bi anu alaihi sawan kan dzalikum alaihi muayyanan. Yang orang yang diberikan wakaf ya, bisa perorangan atau bisa kelompok ya. Contohnya kayak kelompok itu kayak pondok ya, saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan pondok Istiqomah ya, Istiqomah 2 atau Istiqomah 3 ya, insya Allah. Kalau kepada orang misalkan saya wakafkan ini untuk tinggalnya kalian semua sekeluarga, itu juga boleh ya, boleh untuk umum atau perorangan ya. Tergantung maslahatnya. As-sigo. Harus ada sigo ya. Sigo itu perkataan ya yang menunjukkan bahwasannya telah terjadi wakaf ya. Misalkan sigohnya, saya berikan tanah ini sebesar ini kepada antum, atau segala sesuatu yang menunjukkan bahwasannya ada serah terima dalam wakaf, itu sigo ya. Bisa melalui perkataan atau melalui tulisan ya. Ini biasanya biasanya ada suratnya kalau wakaf itu ya. Thayyib syurutul wakaf ya, syarat-syarat wakaf ya. Tinggal sedikit kita baca secara cepat. An yakunal waqif ahlan litabarru malikan lima mirip-mirip kayak sedekah ya. Harta yang harta yang dimiliki itu adalah milik orang yang berwakaf ya. Anda boleh mewakafkan punya orang lain. Lalu yang an yakunal mauquf malan makluman mamlukan lil waqif. Hartanya harus diketahui apa. Misalkan saya wakafkan sesuatu yang saya belum punya atau yang belum saya tahu ya, ini tidak boleh ya. Harus tahu, harus jelas. Lalu yang ketiga an yakunal waqfu ainan maklumatan. Mungkin intifa'u biha mabaqoyain. Ini yang Ustaz jelaskan tadi, hartanya harus sesuatu yang diketahui dan bisa terus-menerus digunakan, yang tidak habis digunakan sekali ya. Misalkan rumah, tanah, apalagi motor. Motor juga ya. Motor, mobil. Ini semua objek daripada wakaf ya, boleh diwakafkan. Kalau nasi bungkus, baru apa lagi? Yang sekali-sekali pakai itu, yang bisa habis, itu bukan barang wakaf ya. Lalu an yakunal waqfu ala birrin. Yang diwakafkan itu harus dalam kebaikan. Contohnya bikin masjid, bikin madrasah dan lain sebagainya. An yakunal waqfu ala muayyan min jihati. Yang disedekahkan itu kepada kelompok atau orang-orang ya. Seperti kita misalkan wakafkan ini untuk orang miskin ya, satu keluarga ini, atau untuk dia sendiri itu boleh, atau kelompok atau organisasi itu juga boleh ya. An yakunal waqfu mu'abbadan ghairu mu'aqqad. Ini harta yang diwakafkan itu selamanya, tidak boleh cuman saya pinjamkan, saya wakafkan selama setahun atau 2 tahun atau sebulan. Ini tidak masuk dalam wakaf ya. Wakaf itu harus selamanya ya. Tidak boleh terbatas waktunya, harus selamanya. Kalau sudah diwakafkan tidak boleh diminta kembali ya.
Nah, itu dia syarat daripada wakaf. Nah, atasyabu wal ikhtilaf. Nah, ini bentuk kesamaan ya antara sedekah, hibah, hadiah, infak, dan wakaf. Nah, yang pertama as-shadaqatu wal hibau wal hadiyatu min wujudis sakha. Nah, ini sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf itu adalah bentuk kedermawanan ya dari orang yang bersedekah, berhibah, atau berwakaf ya. Nah, ini bentuk semuanya datang dari kedermawanan seseorang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tu'tiha ulai salasa dunal muqabil bi ayyi syai'in. Nah, yang tadi itu diberikan tanpa mengharap sesuatu balasan ya, atau mengharap kembalian. Misalkan kita berikan sesuatu kepada si Budi dengan berharap Budi memberikan kita sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan. Nah, ini tidak boleh ya, bukan sedekah, bukan hadiah, dan bukan juga infak ya. Nah, ini harus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau misalkan Ustadz, gimana kalau kita mengharap kepada Allah supaya diberi sesuatu yang lebih banyak daripada yang kita berikan? Boleh apa enggak? Boleh ya. Nah, karena Allah yang memberikan rezeki ya, karena niatnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia adapun perbedaan antara sedekah, hibah, apalagi sedekah, hibah, infak, dan lain sebagainya adalah berikut. Yang pertama, as-shadaqah wal hibah tu'tiyani lisahsin ma'asfaqatahu au taqwiyatalil ukhuwah. Adapun sedekah, hibah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang karena bentuk syafaqah, bentuk kasih sayang, atau bentuk bentuk perhatian ya, atau kasih sayang, dan juga bentuk untuk menguatkan tali persaudaraan ya, ukhuwah. Kemudian tu'til hadiyah tu'tol hadiah lisahsin takdiron lahu au khidmatun lahu ala amalihi. Adapun hadiah itu kita berikan itu bukan karena kasih sayang, atau bukan karena takwiyah, mempererat tali persaudaraan. Nah, adapun hadiah merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang kita beri hadiah itu ya. Nah, kemudian as-shadaqah li musa'adatil muhtajin litalbiyati. Adapun sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan untuk menolong orang lain yang membutuhkan ya. Adapun hadiah ya, namanya hadiah tidak harus kepada orang yang membutuhkan ya. Boleh kepada teman, boleh kepada saudara, boleh kepada guru, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk kita memuliakan dan menghormati orang yang diberi hadiah ini. Dan as-shadaqatu wal hibah wal hidayah wal infaq yasihu bin nukut wal at'imah. Sedekah ya. Sedekah, hibah, hadiah, dan infak. Nah, ini 4 ini boleh dengan nukut ya, boleh dengan fulus, duit. Adapun wakaf itu tidak boleh ya, karena duit itu sesuatu yang yang tadi saya jelaskan tuh lupa. Sesuatu yang tidak bisa selalu dipakai ya, yang terus-menerus dipakai. Sekali dipakai udah, atau tidak bisa tetap ya. Nah, kalau wakaf itu harus berupa barang ya, atau tanah ya. Nah, itu dia. Nah, contohnya barang seperti mewakafkan mobil, mewakafkan rumah, apalagi mewakafkan kendaraan dan lain sebagainya, atau mewakafkan tanah ya. Nah, itu dia wakaf ya, harus berupa barang atau tanah yang bisa selalu dipakai ya. Nah, hikmah terakhir ya. Hikmahnya sebagai berikut: takhfifu a'ba'il akhirin, meringankan beban orang lain ya. Ini sedekah ya. Lalu yang kedua, tunbitul mahabbah, menimbulkan kecintaan dan mempererat tali silaturahim serta ukhuwah atau tali persaudaraan. Lalu yang ketiga, takunu syafa'un wa tawassu'u ar-rizq, menjadi obat dan supaya diperluas lagi rezeki kita ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, anna shadaqata tudfi'u ghadaballah. Sedekah ini bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan kita dari bala ya, mara bahaya.
dan bisa menambah umur kita. Maksudnya menambah umur ini apa namanya? Nama walaupun kita sudah meninggal tapi nama kita akan selalu dikenang ya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini manusia paling dermawan ya. Nah, dermawan itu bukan diukur dari berapa banyaknya apa namanya? Berapa banyaknya harta yang dikeluarkan, tapi diukur betapa banyak harta yang dikorbankan itu ya. Nah, ini tergantung orangnya ya. Kalau orang miskin ya tidak mungkin bisa sedekah 1 miliar, 1 triliun ya. Tapi ketika dia berinfak atau sedekah, nah misalkan 100 ribu ya, dan hanya itu yang dia punya. Nah itu masya Allah itu lebih apa namanya, lebih pahalanya lebih besar daripada orang yang bersedekah 1 miliar sedangkan dia memiliki 1.000 triliun. Nah, itu ya. Nah, taib kita akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.